Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Livos, rekan-rekan. Pada hari ini kami melanjutkan untuk satu isu atau topik mengenai Crossref yang menjadi menariknya kan dari kemarin yang kami bahas cukup banyak implementasi yang dilakukan oleh Crossref dengan berbagai platform lainnya. Dan kami lanjutkan untuk hari ini kami akan membahas mengenai EuroPMC di sini. Jadi EuroPMC ini merupakan salah satu platform yang sifatnya juga electronic resources ya. Kemudian dari EuroPMC ini menggunakan metadata dari Crossref juga. Ini metadata yang kemarin kami sampaikan dengan beragam kekayaan metadatanya, banyak sekali yang memanfaatkan dari kasus-kasus sebelumnya seperti di Sweden ya, di Swedia, dan ini dia kategori umum ini untuk EuroPMC. Dan dijelaskan di dalam blognya, untuk EuroPMC itu merupakan database ya yang sifatnya itu literatur research science di sini, dan yang pastinya akan terus bertambah. Ini data di 2010 ya, 2018 sorry. Nah, ini tahap awal sebesar ini dan pastinya bertambah terus. Dari sini kami lihat adanya satu bentuk yang menarik di sini. Jadi dia tidak serta-merta hanya menyertakan sebuah penyediaan database, tapi bekerja sama juga untuk menghasilkan namanya inisiatif for open citation, yang mungkin rekan-rekan ingat ketika memang mengelola jurnal dan mau mengajukan akreditasi dari sebuah jurnal, itu kan bisa meningkatkan juga dari segi mesin indeks ya, capaian indeksasinya. Nah, salah satunya yang berkaitan sama kategori jurnal internasional itu adalah DOAJ. Nah, di DOAJ ini ada pilihan mengenai I4OC ini, Initiative for Open Citation. Nah, ini contohnya. Jadi menyediakan beragam data-data ya yang nantinya bisa dibuat sitasi satu sama lain. EuroPMC muncul di sini dan rekan-rekan bisa melihat mereka juga komitmen untuk meningkatkan dari sisi ekosistem ya. Kemudian yang bisa didapatkan dari EuroPMC itu pastinya beragam metadata, dan data-data yang awalnya digunakan antara lain seperti ini: publication date, kemudian abstract, doi, author, title, kemudian is preprint of, ini yang berkaitan sama kategori preprint. Lalu dari situ juga bisa dilihat ini merupakan contoh platform yang digunakan. Saya coba perbesar. Jadi ini yang nomor 1, 2, dan 3-nya itu merupakan bagian-bagian dari penyediaan metadata yang disediakan di dalam EuroPMC. Rekan-rekan bisa melihat di sini, this article is preprint
This has not been peer review. Nah, ini keterangannya. Kemudian ini penomoran yang dilakukan. Dan ini kategori dari full text atau tidaknya ya. Lalu dari sini ini untuk kebutuhan internal link, ini kategorinya, dan di sini keterangan kebutuhan dari open citation tadi. Lalu di sini kepengarangannya dan siapa yang menjadi corresponding dari pengarang. Dan di sini keterangan sama seperti ini, preprint area. Dan di sini keterangan funding ya. Jadi kesediaan dari data-data yang disediakan oleh Crossref itu diimplementasikan di dalam satu layouting yang digunakan di dalam EuroPMC. Nah, kemudian dari sisi ini kita bisa lanjut ke salah satu bagian dari EuroPMC. Untuk kondisi sekarang, ketika saya enter secara keseluruhan, data yang tadinya 34 kayaknya, 34 juta ya, abstrak. Kemudian 5 juta ya, full text. Ini sekarang bertambah signifikan, ada 43 juta untuk artikelnya. Dan ini contoh dari artikel yang didapat. Menurut saya ini menarik karena banyak bagian ya yang bisa diimplementasikan dan dieksplorasi dari masyarakat ketika mengakses. Ini informasi awalnya ya, ketika kita klik hasilnya ini tahap awal. Nah, di sini banyak tersedia, ini full text-nya ada berapa di EuroPMC, kemudian free full text ini pastinya ambil dari beberapa database juga. Kemudian tipenya dari search artikel, review artikel, preprint, dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa lihat ada keterangan export citation. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih. Up to-nya cukup besar di sini, 50.000 ya. Nah, ini yang nantinya mungkin bisa menjadi gambaran kalau untuk kebutuhan bibliometrik atau systematic literature review ya. Ketika kita mau mengambil satu analisa sendiri mengenai keberadaan beragam literatur yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian. Dan berikutnya kita masuk ke masing-masing publikasi yang tersedia. Ini adalah dari sepertinya MDPI ini. Ini ada Acet di sini. Nah, ini coba kita klik. Sorry, ini academic medicine ya. Jadi kan MDPI, dan dari sini rekan-rekan bisa melihat satu layout yang menarik dan lengkap ya. Dan mereka ada juga PMID-nya di sini. Kemudian di sini ada keterangan in abstract dengan berdasarkan silent annotation. Lalu ini nanti kita bisa eksplorasi lebih dalam pastinya ya. Nah, ini kita bisa lakukan semacam pencarian lanjutan dengan satu topik atau ini merupakan satu bentuk hasil ekspor yang nantinya bisa dilakukan dari sisi text mining ini. Nah, kemudian dari sisi ini juga bisa kita dapatkan beberapa analisa
Contohnya ada keterangan citation and impact. Kalian bisa melihat di sini, ini artikel ini masih belum ada yang melakukan bentuk citation, tapi kalau impact ya sudah bisa dilihat ya. Mungkin kita klik. Ini ada satu pemanfaatan di sini, sense communicator. Jadi sudah di-mention karena ini Altmetric menggunakan metadata yang digunakan di dalam media sosial. Kemudian dari sini juga bisa kita lihat nih links. Nah, ini doi yang digunakan nih. Kemudian di sini ada abstrak yang rekan-rekan bisa melihat, ada pure quotient, kemudian method, result, dan lain-lain. Dan tersedia juga get citation dengan memanfaatkan satu gaya citasi tertentu ini. Sepertinya ini menggunakan APA ya kayaknya. Kemudian bisa dilakukan ekspor juga dengan menggunakan BibTeX. Dan pastinya untuk web importer dari Zotero ataupun Mendeley ini juga bisa create biasanya. Berikutnya kita bisa eksplorasi dari sisi di sini. Ini ada keterangan dari full text. Kemudian kalau kita klik, ini kosong, ada miss sedikit ini. Dan mungkin bisa kita gunakan juga dari beberapa contoh lain supaya seimbang. Misalnya ini. Ini malah belum lengkap ya. Ada beberapa kurasi yang sepertinya belum tersedia. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini tersedia ya. Jadi doi-nya ada beberapa yang memang seperti kondisi di jurnal di Indonesia. Ketika sudah publish, tidak serta-merta doi-nya diaktifkan. Tapi doi-nya itu ditunggu terlebih dahulu. Mungkin ada 1-2 alasan yang digunakan, entah itu belum ada respon ataupun metadata yang kurang atau hal-hal lain yang masih tertunda gitu ya. Dari sini juga kita bisa lihat ini ada yang free full text in EuroPMC. Berarti di sini sudah tersedia juga full text-nya dan sepertinya ada viewer-nya. Kalian kan bisa melihat di sini. Ini viewer-nya dengan sesuai supply data yang dikirimkan. Kalau ini menggunakan bahasa Korea, ya kemungkinan besar ini juga menggunakan bahasa Korea. Ini ada keterangan open PDF-nya dan dari sini juga kalian kan bisa melihat dengan memanfaatkan dari viewer yang tersedia di EuroPMC. Nah, seperti ini. Dan berikutnya juga bisa dilakukan bentuk klaim dari ORCID. Jadi cukup lengkap ya dengan memanfaatkan beragam fitur yang tersedia di dalam EuroPMC. Bahkan funding pun juga ada di sini. Ada keterangannya. Jadi dengan cara seperti ini, konsep yang dihadirkan dari Crossref itu sangat menarik dan bisa beragam platform dihasilkan. Contohnya adalah EuroPMC ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan disebarluaskan kembali sehingga nantinya kami bisa menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.